tukang masak, akhirnya satu titik pindah dari ke kopi. Terus awalnya saya malah nggak bisa minum kopi dulu. Iya. Dulu bukan kafe kopi, kafe ini cuma sedikit. Kafe dijemputnya di UGD gitu. Akhirnya minum kopi, kan bucin ya gitu kan, gitu minum kopi gitu. Halo teman-teman, buat teman-teman yang kemarin penonton, kami sempat bikin kita yang videoin gara-gara terinspirasi sama komedian yang Carson Jerry Seinfeld. Minimal kami bikin video di mobil ambil ngobrol dengan anak dan berhenti. Kenapa? Ternyata bikinnya susah dan kami nggak punya kesabaran. Jadi, hai, nama saya Adi. Saya Mia. Kita isi dulu gimana Buat teman-teman yang belum kenal atau sudah mungkin tidak familiar dengan nama kami, kan bukan apa-apa, kami kan generasi dulu ya. Jadi nama saya Adi, saya adalah salah satu dari instruktur dari Makilaman Coffee Lab. Dan latar belakang saya dulu apa ya? Awalnya calon arsitek, merasa nggak bahagia jadi tukang gambar, akhirnya masuk dapur jadi tukang masak, akhirnya satu titik pindah dari ke kopi. Kalau kamu? Saya awalnya saya kalau kuliahnya itu sebenarnya teknik manajemen industri, terus sama sempat juga kuliah di McLean gitu. Jadi tapi ya akhirnya pindah ke kopi sih gitu. Gara-garanya bisa banget ya, gara-gara semuanya ini perempuan Indonesia banget ya, saya perempuan klasik, saya bilang ya. Jago banget. Gue nggak ngomong. Perempuan klasik. Nah, jadi kenapa dikasih nama rumah tangga kopi? Karena ya kami buat rumah tangga, kami suami istri, kerjaan kami kopi. Bahkan sebelum 5758 kerjaan kami memang sudah kopi. Dan perusahaan ya. Iya. Jadi awalnya tuh saya kan sekolahnya bukan ini nggak duduk sama kopi, terus jauh banget gitu. Terus awalnya saya malah nggak bisa minum kopi dulu gara-gara kepedulian nih. Jadi saya dulu kalau minum kopi itu akhirnya berakhir di UGD. Yang awalnya cuma bisa minum teh, jadi kalau minum kopi nongkrong sok-sokan tuh ya kalau ngopi gitu ya sama teman-teman di zaman kuliah. Dulu bukan kafe hopping, kafe ini cuma sedikit. Kafe hopping bukan kopi hopping. Iya, kafe ini cuma sedikit. Enggak, sehari bisa 3 dulu. Kelihatannya zaman dulu ya orang gaul ya. Enggak, tapi ya itu. Tapi kelamaan nih gitu. Terus udah kayak gitu, pokoknya kalau misalnya nongkrong minum kopi gitu, nongkrong sok-sokan gitu ya, pengen nyobain kopi, nanti berujung dijemputnya di UGD gitu. Kenal dia, akhirnya dicokokin kopi gitu. Karena dulu dan dicekok itu misalnya di pasar, diajak minum kopi ke jalan yang lebih baik dan benar. Kan dulu kan waktu itu masih pacaran ya, namanya dua masih pacaran ya, cinta-cintanya gitu kan ya gitu. Jadi orangnya ngapain gitu, dia ikut gitu kan ya gitu. Jadi dia minum kopi nih gitu, Selasa ya, sama kemarin waktu dulu sahabat saya yang jadi manajer di situ, dia ngopi, terus kan nih ya kami mesin kopi, terus dia ngopi, dikasih kopi dong gitu. Gak bisa minum kopi tuh akhirnya minum kopi, kan bucin ya gitu kan, gitu minum kopi gitu. Lama awalnya nggak bisa minum kopi, kita kalau kopi yang ini nggak apa-apa gitu kan. Kita diajarin minum kopi yang di-age gitu, jadi si kafe itu kan ya pokoknya jadi nggak jadi pertama lah ya gitu. Terus udah kayak gitu minum kopi yang dipetik bayi gitu kan, akhirnya mulai nih tahu specialty segala macam. Terus bantuin dia masih jadi konsultan coffee shop ya, konsultan nasional salah satu Indonesia kan dia teknik industri. Jadi kan saya lihat efisiensinya gimana, kontraknya, SOP dan lain-lain lah gitu. Udah bantuin, terus satu titik kita ini ya belajar kopi ke Puslit ya gitu. Belajar kopi ke Puslit awal-awal masih belum ngerti itu tahun 2005.
gitu. Terus dari situ deh akhirnya, terus waktu itu saya pede banget ya, udah rasanya wah perutku udah nggak apa-apa nih, udah sembuh, udah oke. Terus sok-sokan ikut Virobusa ya. Merahnya bisa. Iya. Soal ikut Virobusa kan biar akrab loh, kelihatan bondingnya gitu loh, kan suami istri gitu. Nah terus udah kayak gitu, ikutan Virobusa, perutnya bengkak itu. Terus cuman selama pelatihan itu muntah, perutnya bengkak, sampai orang-orang tuh nyangka yang orang-orang di kelas nyangkanya wah hamil nih pasti. Jadi tiap kalibrasi itu semua teman-teman sekelas tuh nanya, gimana Mbak, anaknya udah sebesar apa yang sekarang ya gitu. Itu kan hamil kan dulu, itu kan kayak gitu karena gak buat kafein dulu ya gitu. Orang memiliki kemampuan berbeda-beda. Review lagi. Udah 3 kali. Biar Jawab. didoain berarti. Nah, orang tuh memiliki kemampuan mencerna kafein berbeda. Jadi kalau ada orang yang ngomong, waduh saya nggak kuat sama kopi gitu ya. Ada beberapa hal, diantaranya adalah soal kualitas kopinya sudah bagus atau tidak, pemetikannya sudah berhasil atau tidak, atau juga kalau melihat terjadinya adalah kemampuan dia mencerna kafeinnya lambat. Jadi badan dia tuh nahan kafein sampai satu titik badan menganggap kafein itu beracun. Well, kafein memang beracun sih. Cuma biasanya orang tuh akan mencerna kafein cuma dalam hitungan kurang dari 6 jam, kafein udah keluar. Komnya lama. Gitu. Jadi dulu saya akhirnya jadi awalnya nggak bisa minum kopi, sekarang bisa minum kopi. Tapi sekarang malah susah minum teh ya. Well, ya kopi jadi kerjaan sih. Hari di satu titik ya. Gitu. Makanya acaranya waktu pas orang nanya, kok sekarang nggak bisa minum teh sih? Loh, kalau saya sekarang bersyukur, yang penting nggak apa-apa nggak bisa minum teh. Yang penting bisa minum kopi, soalnya kerjaannya kopi. Jadi selama masih bisa minum kopi, disyukurin aja. Kalau mulai ngopi serius gara-gara ketemu saya mulai belajar ngopi itu gara-gara jadi anak tukaran pelajar. Jadi baru dekade-dekade yang lalu saya jadi anak tukaran pelajar. Lalu orang tua akak saya itu dia langganan kopi. Jadi di Amerika Serikat tuh ada, kita bisa langganan dari satu merek, nanti mereka berkala akan mengirimkan kopi yang beda-beda. Nah, di titik itu saya belum minum kopi. Saya minum kopi ya seadanya, dan waktu itu saya dilarang minum kopi sama orang tua saya karena ya mungkin repot kali ya punya anak gendut, hyperaktif, over caffeinated, males gitu ngurusnya mereka. Waktu itu kalau seorang tua saya adalah minum kopi setelah di atas 17 tahun. Waktu itu waktu saya jadi anak turun pelajar, tentu di bawah 17 sana, melihat orang tua angkat saya minum kopi, saya mulai penasaran karena saya butuh sarana bonding nih buat orang tua angkat saya. Dan ngopi, ya awalnya ini apa sih lah, pahit, nggak enak, tapi kok ini orang bisa ngomong banyak panjang lebar soal si kopi ini. Akhirnya kita nyoba, mulai ngobrol, mulai melihat, oh oke, kopi beda-beda. Balik ke Bandung, balik di anak SMA yang punya duit, pengen jalan-jalan nggak ada. Akhirnya sarana jalan-jalan saya adalah kopi dari pabrik kopi Aroma. Ya kopi saya cobain, waktu dicobain, akhirnya ya itu sarana saya jalan-jalan. Saya beli kopi, saya minum sambil saya berimajinasi. Ini daerahnya kayak apa sih? Bahkan satu titik ketika orang mulai bikin blog gitu ya, saya ingat banget, nyaman dulu banget di salah satu tulisan pertama saya adalah saya bercita-cita pengen punya kedai kopi yang memiliki kopi dari seluruh Indonesia. Which is kalau pikir-pikir sekarang sebenarnya naik banget. Kenapa? Inventory susah Pak kalau kita punya kopi dari seluruh Indonesia, panjang, gede, banyak, barang jualannya banyak, inventory susah. Berapa ribu kebun kopi Nah, gitu ya? jadi secara ide menarik, secara operasional enggak. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah jalannya jadi beda. Tapi paling enggak ya kalau misalnya dilihat sekarang, si kopi-kopi yang pernah kita sajiin selama berapa tahun ini, hampir semua hampir semua di seluruh Indonesia kita udah pernah kopinya udah pernah mampir sini ya. Iya, Gitu. kita bersyukur soal itu sih. Kita punya, akhirnya di satu titik saya punya kesempatan jalan-jalan hampir keliling Indonesia gara-gara kopi. Kopinya juga Sekarang datang ke kopinya kamu. datang ke kita. Jadi ya, alhamdulillah koneksi kita dengan kopi Indonesia cukup baik lah. Tuh. Terus ya udah masuk balik SMA, lulus SMA ngapain ya? Akhirnya satu titik saya keterima di arsitektur. Kuliah di 2 tahun di arsitektur, saya lebih banyak bawa termos, terus nyuguhin kopi pas yang lain lagi begadang studio. Saya mikirin
bukan dunia saya deh jadi arsitek deh. Saya cuma akan jadi Cateringan. satu di antara banyak arsitek tukang gambar lainnya yang akan jadi seseorang yang bermakna. Akhirnya saya pindah masuk perhotelan. Ikutin passion saya yang satunya yaitu makan. Di perhotelan saya belajar soal konsumsi rasa, soal tempat rasa, soal posting dan yang lain yang akhirnya bawa jadi kerjaan saya di konsultan. Itu awalnya saya kerja di konsultan di dapur yang bukan di kopi. Satu titik akhirnya dunia, terus kami punya kesempatan ke Jember waktu tahun 2005 jadi makhluk aneh di Jember karena kami adalah 2 orang dari sisi konsumen, dari sisi hilir. Sementara yang lain orang-orang dulu, orang-orang perkebunan, orang-orang yang berdagang dan sebagainya. Di situ pembelajaran pertama sih kita melihat bahwa antara guru dan hilir punya pola pandang yang beda. Apa yang waktu itu diajarkan kami sebagai cacat, justru buat kami menarik kalau dari sisi hilir karena rasanya bisa gini, rasanya bisa gitu. Bisa ceritain konsumen dengan beda ya sebenarnya ya. Berarti kita sampai mikir kalau ini dicampur sama ini saya jadi gini, rasanya akan jadi enak. Iya. Dan di waktu senggang, waktu di antara kelas, kita malah akhirnya jadi orang-orang kopi yang kita anggap enak tadi ya. Dan mereka juga kaget. Waktu pas di antara waktu senggang kamu benerin mesin kopi yang mereka. Yes. Gitu dulu, benerin mesin kopi dulu, terus udah kayak gitu, wah mesin kopi udah bener, terus akhirnya jadi milik kopi gitu kan. Gitu. Jadi cateringan negara balik lagi. Lu kamu mau di situ mau di sini, woi. Ini ada kucing ikut nongkrong, nggak tahu dia nggak dia apa, biarin dia. Gampang di sekeliling kamu kayak kucing. Jadi dulu waktu saya masih kuliah perhotelan, di satu titik saya buka warung kopi. Terus saya beli mesin espresso dan waktu itu mesin rusak, saya akhirnya manggil teknisi. Dan saya punya deal sama teknisinya, namanya Pak Heri, beliau segala macam. Pak, gini deh, kalau Bapak ke Bandung, saya akan nantar Bapak manapun Bapak diantar, tapi tolong ajarin saya soal basic maintenance mesin espresso. Terus akhirnya kita keliling-keliling, kerjaan saya adalah nantar, dan itu saya belajar soal cara kerja mesin espresso. Makanya pas di Jember, ketika mesin mereka problem, saya utak-utik berhasil nyala, dan akhirnya kita kopi bareng gitu. Di situ ya pengalaman menarik ya, kita balik ke waktu kita tinggal masih di Bandung, Jakarta ya? Masih di Bandung. Kita balik ke Bandung, terus ngerjain konsultan. Sampai ada satu titik SCI berdiri, saya dapat kemewahan bisa ikut kelas GP pertama di Indonesia yang subsidi. Terus di situ jadi pendekar. Terus semua orang kan jadi pendekar pada waktunya. Ya sudah, kalau kalian lagi masanya nikmati aja. Buat yang lagi mengalami pendekaran, nikmatin aja, karena sebenarnya boleh jujur itu masalah di komunikasi kok, nggak ada niatan jelek dari orang-orang ini kok, baik dari pendekarnya maupun yang marah karena dipendekarin, komunikasinya nggak nyambung. Udah kita kerja saya syuting makin ke kopi, makin fokus di kopi. Di satu titik kita bikin 5758. Dan di awal 5758 Mia itu sebetulnya pasif, dia cuma itu baru lahirin. dan statusnya itu adalah istrinya Adi. Jadi istrinya Adi, terus kemudian Mia mulai ngajar dikit-dikit, terus jadi instruktur kiro bisanya jadi 58, dan sekarang makin banyak karena emang makin banyak yang harus didetailin dan saya makin sering harus pergi-pergi gitu. Iya. Jadi kurang lebih kayak gitu perjalanan hidup kita ya. Nggak langsung ke kopi kok, dan kami waktu itu mengalami fase di mana pilihan nggak banyak. Jadi ya dulu ketika kami jadi konsultan F&B, hampir semua kedai kopi yang kami bikin itu pakai kopinya aroma. Kenapa? Murah. Cuma yang membedakan antara kedai 1, 2, 3, dan 4, dan 5 adalah blendnya kita bedain karena karakter rasa pelanggannya di daerah tersebut beda-beda. Beda sama sekarang ya? Beda sama sekarang pilihannya banyak banget. Zaman dulu tuh kita mau cari kopi Indonesia bagus tuh harus ini ya, kita tolong eksportir ya? Nah, dulu kita mau nyari kopi bagus, kita akan datangin eksportir, bagi dong, kopi bagusnya dong, kita nyoba dong. Dan bagusnya pun dengan kacamata eksportir ya, gitu loh. Jadi clear, ya kan, nggak banyak karakteristik rasa lah gitu. Wah, kami harus ngakuin, kami ini orang tua. Ketika kami ikut kelas di Jember, kami diprogram bahwa kopi yang benar dan bagus itu harus rasanya bersih, jeruk, Wash proses ya. Karena waktu itu emang semua pasca panen yang lagi dipegang yang diaplikasikan dunia adalah proses basah. Jadi ketika di satu titik orang mulai bermain dengan proses lain, contohnya seperti honey atau pop natural, buat kami yang ini kok orang sama kopi cacat sih gitu.
Ini jadi orang aneh waktu itu ya. Akhirnya kita waktu itu kita nggak bisa ya dulu ya minum kopi natural ya. Nggak bisa, karena kita di program bahwa itu cacat. Sampai akhirnya kita waktu itu kita di US acara apa ya? Yang kita akhirnya minum beberapa kopi, terus ya ternyata natural diribarkan dengan lain itu ternyata bisa strawberry, terus bisa raisin. Kita ke US tuh baru 2016 sudah ini. Nggak, sebelumnya ini kita betul ya mencoba menerima aja bahwa kalau memang market bilang ini bagus, siapa kami bilang itu salah. Karena satu yang kadang kita harus sadar adalah bagus benar itu selalu tergantung dengan konteks. Kalau waktu itu konteksnya adalah membuat kopi proses basah untuk diekspor, karakter nangka itu adalah hal negatif karena itu menunjukkan bahwa ada yang salah di prosesnya. Tapi begitu kita ngomongin kopi proses yang beda, contohnya kayak proses pop natural atau proses kismis, karakter itu dipengenin. Itu yang kita pelan-pelan belajar ya. Sebenarnya tujuan dari prosesnya apa, gitu, karakter apa yang muncul dari situ. Gitu. Jadi kami melalui fase jadi pendekar, jadi orang yang judgmental sampai sana titik mulai yang oke, ini buat apa dulu nih? Kita coba lihat sisi positifnya. Terus kalau ternyata itu laku di market, ya mungkin emang trennya bergeser di situ, gitu kan. Tapi kalau kami nggak doyan, ya kami buat nggak doyan. Gitu. Contoh kasus kemarin kita baru pulang dari Solo ya. Kamu dikasih espresso yang kopi infused, reaksinya coba ada kamera itu priceless banget melihat bagaimana dia mencoba menghandle dirinya dari coffee infused itu karena terlalu kuat, terlalu ya bukan cup kita aja gitu. Nggak apa ya, kayak bukan aftertaste tapi kayak stuck in my nose gitu ya yang setaunya gitu. Jadi yang kayak mau gila gitu. Jadi akhirnya mabuk berat seharian gitu. Kita kayaknya ngomongnya udah melenceng jauh dari pengenalan ya. Jauh banget ya. Oke, sekarang kita balik nyoba mengenalin diri lagi nih. Terus ya udah, tapi kan kalau dilihat dari ini ya, kita kan pasti pada nanya nih kenapa nama si podcastnya itu Rumah Tangga Kopi. Ya karena kehidupan kami ya seperti berumah tangga. Celah-celahan, nggak benar ya. Kadang serius. Itu berantem soal kerjaan. Sebelum podcastan udah biasa kalau tengah malam dibangunin gitu ya. Cuma dengan kata-kata kalau sampai dibuka ya gini-gini ya rasanya lebih enak. Ya lagi plus ya dibangunin. Gimana kalau resepnya kita ubah gini? Atau gimana kalau operasionalnya flow-nya kita ubah ke sini? Atau enggak sesimpel, besok jangan lupa ya, itu presentasinya dirubah sedikit. Kita ke arah sini nih ngomongnya lebih banyak, ke arah sini. Jadi ya, itu kerjaan kita sehari-hari gitu. Jadi sebenarnya kami lebih kalau berantem tuh lebih banyak soal kerjaan, soal akhirnya satu titik rancu ya. Kalau buat saya menjalankan apa yang saya cintai. Di sisi lain saya punya satu rumah yang saya cintai. Dua-duanya sesuatu yang saya cintai. Jadi susah untuk bilang bahwa mestinya ini lebih utama, susah juga. Ya, karena overlapping. Gitu. Ya oke lah, kita kami agree bahwa keluarga nomor satu. Sekarang kami lagi nabung supaya anak kami bisa kuliah. Karena biaya mungkin mahal ya. Bimbel aja mahal. Nggak boleh contoh. Nggak boleh contoh ya kak. Tapi bimbel mahal sekarang ini dibanding kami dulu. Jadi ya udah sekarang fokus kami ke situ sambil jalanin film balapan. Iya, jadi ntar karena namanya Rumah Tangga Kopi, jadi mungkin nanti bisa diharapkan ada tiba-tiba tamu gitu ya datang. Itu mertamu ke rumah gitu sih, orang Jawa sih kata-katanya ada mertamu. Ya gitu. Teman-teman yang tahu saya dan ngikutin media sosial saya tahu pasti sudah tahu bahwa saya itu random orangnya. Kadang serius, kadang nggak serius, kadang nggak jelas. Kita lihat siapa yang tiba-tiba bisa kita ajak ngobrol. Dan tempatnya mungkin pindah-pindah ya. Iya. Yang penting nggak ngajak ngobrol kucing ini bagus kan gitu ya gitu. Nggak ngajak ngobrol kucing, nggak ngajak ngobrol pohon, itu bagus. Pokoknya tapi ada tamu gitu. Apa yang mau ngobrolin nih? Apa ya, sekarang cuma ngobrolin apa ya, kayaknya cuma ngobrolin kenalin nama. Sebentar, ada contekan. Ada contekan, maaf ya udah coba kita kalau butuh contekan tuh. Udah. Sip. Contekan aku berkata iya. Apa sih? Jadi teman-teman, ini pembukaan kami.
Jadi Sambil saya terima kasih. bersin-bersin. Bless you. Makasih. Jadi insya Allah akan ada episode-episode lain dengan topik yang mungkin macam-macam, nggak selalu soal kopi, mungkin hal-hal lain. Insya Allah nggak akan ngomongin politik, usahakan. Karena nggak ngerti juga. Karena nggak ngerti juga ya. Simple itu. Cuma ya, I don't know. Mungkin kita ngomongin soal Nggak tahu. nggak tahu. Kayak kita lihat tadi kita ngomongin apa ya? Gimana inspirasi ya? Tergantung dari orang-orang yang ada di belakang layar kami. Kita besar kami dibantu dengan orang di belakang layar kami yang akan membuatnya tampak lebih baik dibandingkan yang kemarin. Paling suaranya pasti lebih bagus dibanding kemarin. Gitu. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Bye. Bye.